Iran dikabarkan telah menyiapkan sejumlah langkah jika Amerika Serikat benar-benar memutuskan untuk ikut campur dalam perang melawan Israel. Hingga saat ini, pemerintah AS memang belum secara resmi menyatakan akan ikut berperang. Namun, Iran sudah memberikan sinyal bahwa mereka tak akan tinggal diam jika negaranya diserang atau jika ada pihak luar ikut memperkeruh situasi. Perang antara Iran dan Israel berlangsung 6 hari. Eskalasi meningkat tajam. Tak hanya menghancurkan bangunan, perang ini menelan korban jiwa dari kedua pihak. Namun yang paling mengejutkan, sistem pertahanan udara tercanggih milik Israel, Iron Dome, dinyatakan jebol. Bagaimana mungkin teknologi yang diklaim canggih, dengan radar, mobile control, dan peluncur pencegat rudal, bisa ditembus oleh rudal-rudal buatan Iran? Iran diketahui meluncurkan lebih dari 100 rudal secara serempak dari Garda Revolusi Islam. Iron Dome memang diklaim mampu mengintersep 90% serangan udara. Namun, ketika serangan dilakukan secara masif dan simultan, celah 10% itu menjadi kehancuran nyata di langit Tel Aviv. Iran memiliki 3 jenis rudal andalan. 1. Rudal Sijil. 2. Rudal Fatah. 3. Rudal Ahad. Namun yang muncul dalam serangan besar ini adalah rudal Sijil, dijuluki misil dancing, karena mampu meliuk menghindari radar. Rudal Fatah, rudal balistik hipersonik, dikembangkan oleh Divisi Dirgantara IRGC. Rudal Fatah memiliki jangkauan hingga 1.400 km, kecepatan mencapai 6.100 km per jam, dan bobot antara 3.500 hingga 4.100 kg. Dengan kemampuan manuver zigzag, rudal ini sangat sulit dilacak radar Israel. Dan bila mengenai sasaran, ledakan dari hulu ledaknya yang berbobot 760 sampai 1.200 kg bisa meratakan target militer dan energi vital milik Israel. Salah satu target utama, markas besar Mossad. Serangan itu membuat dunia bertanya-tanya, apakah ini sinyal perang total dari Iran? Pakar intelijen, Rizal Dharma mengungkapkan bahwa rudal-rudal Iran kini telah menggunakan teknologi stealth, teknologi siluman yang biasanya hanya dimiliki jet tempur dan kapal selam. Rudal Sijil dan Fatah mampu menembus pertahanan udara dengan pola serangan vertikal menukik dari atmosfer, bukan horizontal seperti rudal biasa. Dengan kata lain, Iron Dome dibuat tak berkutik. Meski daya ledaknya sudah sangat dahsyat, hingga kini Iran belum melepaskan rudal dengan daya ledak setara mikronuklir. Namun, intelijen percaya, Iran menyimpan senjata pemusnah massal, dan bisa digunakan bila perang berlanjut ke fase total war. Teknologi rudal itu mendasarkan pada 3 hal, yaitu 1, jangkauan, kemudian speed atau kecepatan, dan ketiga daya ledak, dan kemudian satu lagi adalah presisi, di mana dalam presisi ini ada istilahnya yang disebut circular error precision, ya ini sampai sejauh mana si rudal itu bisa mengenai sasarannya secara tepat, secara presisi, dan errornya itu seberapa jauh. Nah,
Namun dalam perkembangan sekarang ini, terutama dalam perang Iran dengan Israel ini, rudal-rudal Iran ini ternyata tidak hanya memiliki kecepatan dan juga daya jelajah yang jauh atau daya ledak yang cukup menghancurkan, tetapi juga dia memiliki teknologi stealth. Jadi teknologi stealth ini dimiliki oleh rudal-rudal baik yang short range ballistic missiles maupun medium range ballistic missiles. Nah, ini baik rudal Fatah maupun rudal Sijil memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan rudal Sijil ini sudah memiliki kemampuan yang cukup luar biasa ya. Dia bisa menembus pertahanan Iron Dome karena ada kemampuan untuk menghindari intersepsi dari Iron Dome tersebut. Ada teknologi stealth, dan juga ditembakannya itu adalah dengan secara vertikal menembus atmosfer, dan kemudian setelah dari atas itu langsung menukik secara vertikal juga. Jadi tidak melengkung secara horizontal seperti umumnya rudal yang ada selama ini, di mana rudal-rudal yang ditembakkan secara seperti tembakan salvo itu relatif lebih mudah untuk dilakukan intercept. Selain itu juga adalah kecepatannya sendiri, yaitu dinamakan hypersonic. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah sampai sejauh mana daya ledak atau daya hancurnya. Nah, kalau saya lihat sampai saat ini daya ledak itu cukup menakutkan, tapi belum sampai atau memang belum dikeluarkan suatu kekuatan daya ledak yang dapat dikatakan seperti mikronuklir gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi game changer saya lihat kalau misalnya dilepaskan satu rudal yang memiliki daya ledak yang memiliki kehancuran seperti mikronuklir. Tetap melihat masih terbuka kemungkinan untuk terjadinya gencatan senjata. Karena bagaimanapun juga negara besar seperti Amerika Serikat maupun Rusia dan Cina tidak menginginkan terjadinya perang nuklir. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah sampai sejauh mana Israel ini mematuhi apa yang disarankan oleh Amerika Serikat untuk melakukan ceasefire. Apabila Israel tetap bersikeras ingin total war atau zero sum game, ya tentu Iran akan menggunakan rudal yang memiliki daya ledak atau daya hancur yang cukup besar. Saya meyakini bahwa Iran ini memiliki hulu ledak yang memiliki kekuatan setara seperti mikronuklir. Menurut Rizal Dharma, duel rudal seperti ini dalam sejarah militer dikenal sebagai duel artileri, tidak akan menyelesaikan konflik secara total. Apalagi perang darat hampir mustahil karena Iran dan Israel tidak berbatasan langsung. Jadi, ujungnya hanya ada dua kemungkinan. Gencatan senjata. Kedua, penggunaan rudal nuklir. Jumlah korban di Iran dilaporkan sudah lebih dari 200 jiwa. Sedangkan Israel, meski diperkirakan mengalami kerugian besar, menutup rapat informasi korban dan kerusakan. Perang ini adalah pertempuran teknologi, strategi, dan propaganda. Dunia menahan napas, menanti apakah ini awal dari Perang Dunia III, atau sekadar babak baru dalam sejarah panjang konflik Timur Tengah.